Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sampai di sana, yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Kegelapan ini telah menjadi simbol dalam kehidupan manusia yang tidak menyenangkan. Ibu-ibu, biasanya kalau orang mengatakan hidup dalam gelap, dalam kegelapan, kira-kira apa yang kita pikirkan tentang ungkapan itu? Apakah semua lampunya mati? Yang kita diingatkan belakangan ini katanya harus siap-siap, nanti akan shutdown. Listrik, internet semua mati dan semua jadi gelap. Apakah hanya itu? Banyak masalah kali ya. Hidup dalam gelap itu hidup yang banyak masalah. Masalahnya apa saja? Macam-macam. Masalah utang, pinjol, apalagi masalah rumah tangga, sakit penyakit, ada banyak. Kenapa disebut gelap? Nggak kepikir. Caranya, jalan keluarnya seperti apa? Gelap. Gitu ya. Gelap, tidak ada cahaya yang menunjukkan ini harapannya seperti apa. Betul ya. Kadang orang juga mengkaitkan gelap itu dengan kehidupan yang penuh dosa. Dia hidup dalam kegelapan di dunia yang gelap, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Kegelapan telah menjadi simbol hidup yang jauh dari Tuhan, yang membelakangi Tuhan. Nah, ternyata kalau kita cermat membaca Yesaya pasal 9 ayat pertama sampai dengan keempat, bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu, ini bangsa yang bagaimana? Kita bisa mendapatkannya gambaran untuk menyingkap apa yang gelap itu di ayat ketiga. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya serta tongkat si penindas. Ayat 3a ini menjelaskan tuh. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu ternyata umat Tuhan ini sedang berada di dalam penindasan. Ada kuk, ada beban yang harus ditanggung. Ada gandar yang berat untuk dipikul.
Ada penindasan yang kejam. Kalau kita mau belajar sejarah sedikit, nah ini ternyata pada zaman Nabi Yesaya ini kurang lebih 740 tahun sebelum lahir Yesus, umat Tuhan itu sedang dijajah oleh Asyur. Asyur menginvasi melalui jalur atau jalan laut. Mungkin tidak salah orang mengatakan ke laut aja deh. Artinya kan sesuatu yang buruk, yang negatif. Bukan ke laut saja, mau tamasya di pantai, mau mancing. Ungkapan itu mungkin sejalan dengan yang terjadi dalam kehidupan umat Israel waktu itu. Teraniaya, tertindas. Mereka gelap nih. Kepada siapa aku minta pertolongan? Keadaannya ini sudah semakin menyesakkan, semakin susah. Nah, dalam kondisi seperti ini, sang Nabi Yesaya itu memberikan pesan Tuhan bahwa tidak selamanya mereka dilupakan oleh Tuhan. Tidak selamanya mereka hidup dalam ketidakpastian. Tetapi Tuhan akan memberikan terang itu. Atasnya terang telah bersinar. Jadi dalam kegelapan itu, dalam penindasan, dalam kesusahan, keadaan yang menyesakkan itu, Tuhan akan memberikan pengharapan. Tuhan akan memberikan terang. Terang itu adalah simbol pelepasan mereka dari kesulitan, kesusahan yang sedang dialami oleh umat Tuhan ini. Jelas di situ ada peran serta manusia kenapa hidup di dalam kekelaman ini, dalam penindasan. Mereka pernah berkhianat kepada Tuhan. Mereka pernah meninggalkan Tuhan, maka Tuhan menegur mereka. Tapi kondisi inilah yang membuat mereka itu berteriak, mereka itu meminta tolong, dan Tuhan menjawabnya. Sedikit tadi tentang kisah di balik ayat yang kita baca. Lalu apa buat kita pada saat ini? Bisa saja karena kecerobohan kita, karena kelalaian kita, karena ketidaktaatan kita, kita menuai konsekuensinya, akibatnya. Hidup dalam susah, hidup dalam penderitaan, hidup dalam ketidaknyamanan. Ini sepertinya situasi yang gelap ketika kita masuk ke dalam sebuah gua lorong yang nampaknya tanpa ujung. Kita mau menempuh jalan mana yang harus kita ambil? Akankah di depan itu ada jurang dan kita terperosok lebih dalam lagi? Atau menghantar keluar dari kesesakan itu menemui sesuatu yang lebih menyenangkan? Nah, janji Tuhan ini terus-menerus menolong umat Tuhan untuk berjalan di dalam Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan telah menjawab itu. Dengan hadirnya Yesus di wilayah ini, Galilea, yang dulu disebut adalah wilayah kegelapan, wilayah yang tanpa Tuhan, wilayah yang menuju ke jalur laut itu yang sangat mengerikan. Yesus jawaban buat mereka yang hidup di tengah-tengah kegelapan ini. Buat kita bisa merenungkan saat ini. Mungkin kita hidup sudah baik, sudah benar di hadapan Tuhan.
Tapi kita sedang mengalami masalah, persoalan, hubungan dengan pasangan, dengan suami, hubungan dengan orang tua atau anak kita yang tidak baik, yang membuat hati kita rasanya sesek deh, gak betah ada di rumah. Kita rasanya ingin mencari jalan lain, jalan pintas, jalan keluarnya. Atau mungkin saja pada saat ini kita sedang mengalami, dokter sudah mendiagnosa penyakitku. Dan aku tidak tahu ke depannya seperti apa. Dulu saya pernah mengalami ini. Cukup lama, observasinya 1 tahun. Di situ saya seolah-olah merasakan kok aku ini seperti berjalan di dalam gua yang gelap itu. Entah ujungnya di mana. Karena dokter ini mengatakan belum tahu pasti. Dokter itu mengatakan coba di sini dan seterusnya. Masih diobservasi, masih terus digali. Hidup di dalam ketidakpastian. Hidup di dalam kegelapan itu. Jadi apa yang harusnya kita lakukan ketika kita merasakan kondisi hidup dalam kegelapan, hidup dalam ketidakpastian ini? Tadi lagu yang dipilih cukup menarik buat kita untuk kita nyanyikan tadi ya. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ia memberikan dan membuka jalan buat aku. Pertama-tama yang harusnya kita lakukan adalah yakin. Dan keyakinan itu bicara tentang iman. Iman yang terpaut kepada Tuhan, yang yakin. Ku yakin Dia pasti buka jalan. Ku yakin Dia pasti menerangi jalan hidupku sehingga aku punya kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Adakah keyakinan itu masih tersimpan di hati kita? Di hati ibu-ibu? Ada. Kalau nanyanya di gereja, dijawabnya di gereja. Coba ketika kita sedang pada situasi itu. Bersyukur kalau keyakinan itu ada. Tapi ada banyak orang menjadi goyah. Katanya bisa tuh tanya si A yang bisa menyelesaikan masalah. Pergi saja ke orang pintar ini. Udah banyak orang yang ditolong dia. Sudah berhasil. Sekali lagi, kalau nanyanya ini di sini, di gereja, oh nggak bakalan begitu Pak. Saya akan lurus saja ikut Tuhan. Betul, puji Tuhan. Ketika kita diberikan tanda petik ya, cobaan ujian yang begitu berat. Tadi pagi saya melihat sebuah reel itu video yang pendek banget. Tentang seorang hakim yang sangat jujur. Ada pengacara yang ternama yang mencoba untuk menangani kasus ini supaya kliennya menang. Karena kliennya orang kaya. Dia bisa membayar mungkin berapapun. Pertama hakim itu dikasih 4M untuk memuluskan perkaranya. Hakim itu mengatakan tidak. Tambah lagi 6M. Tidak. Tambah lagi 8M. Nampaknya betul-betul imannya ini kuat. Tidak mau dibayar. Sekarang yang terjadi, ternyata istrinya sakit serius, kanker. Stadium 4. Dia membutuhkan biaya besar.
Si pengacara ini mengatakan di Singapura ada dokter hebat. Menangani sakit ini bukan perkara yang sulit. Saya siapkan pesawat pribadi. Saya siapkan uang untuk dirawat di kelas VVIP. Saya siapkan hotel untuk yang menemani menunggu. Semua akan beres. Bagaimana kalau kita yang jadi hakim itu? Ngelihat pasangan kita tergeletak, nyaris tidak tertolong, gelap. Apakah bertahan? Oh iya, saya nggak mau terima. Tetap. Akhirnya luluh juga ya. Jadi ada situasi-situasi yang memang pada saat mengalaminya tidak mudah. Mungkin anak kita, ya, anak kita terkapar nih sakit. Kita sudah mati-matian. Apa yang ada di rumah sudah dijual semuanya. Terus ada orang mengatakan, aku mau menolongmu. Tapi kamu harus begini begitu. Begini begitunya itu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Gimana? Hati kita tetap tegak lurus. Ku yakin Tuhan. Nah, situasi seperti ini tidak mudah. Disinilah sebenarnya iman kita itu diuji. Jangankan pada sampai situasi yang begitu. Orang suruh ngantri saja untuk tiba pada gilirannya. Karena dia punya fasilitas, nggak mau. Apakah iman yang demikian? Yang betul-betul percaya bahwa ku yakin Tuhan pasti buka jalan. Nah, apa yang boleh kita lakukan pada saat situasi yang seperti itu? Sekali lagi tanamkan di dalam hati kita, dalam diri kita, ku yakin Tuhan pasti buka jalan. Giliranku adalah setia. Hari ini mungkin aku tidak tahu langkah yang harus aku tempuh. Tapi ketika orang senantiasa hatinya terpaut pada Tuhan, dia setiap hari akan bertanya pada Tuhan. Apakah yang aku lakukan ini sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak? Meskipun berat bagi orang percaya, aku akan menjalaninya. Itulah terang Tuhan. Terang yang ada di dalam diri kita. Sehingga bisa membedakan untuk kita bisa melangkah dengan pasti, dengan baik. Sekali lagi tidak mudah. Dan ketika Tuhan membuka jalan, ada sesuatu yang mungkin luar biasa. Yang akan kita lihat. Nah, pengalaman saya pernah mengajarkan itu. Ketika di tengah-tengah kekalutan, kekacauan, konteksnya memang sakit penyakit dulu itu, teman anak saya punya papa, udah Pak, datanglah ke situ, Bapak sujud aja, sembuh. Nanti Bapak balik lagi jadi pendeta. Saudara-saudara, yakin Tuhan pasti buka jalan. Saya jalani terus. Bahkan satu titik dalam hidup saya, hidup kami, saya bertanya pada istri saya, gimana kalau saya pulang duluan? Istri saya mengatakan, lu pulang aja, paling gue nangis sebentar. Apa yang terjadi? Nampaknya kalimat itu mungkin canda ya, tetapi menguatkan. Oh iya, saya punya Tuhan. Saya punya big boss.
Pasti kalau big boss itu mengatakan kamu masih harus bekerja, Tuhan akan pulihkan. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jangan gentar. Jangan hanya jawab di sini, iya aku yakin. Tapi dalam pergumulan hidup kita, kita harus yakin betul percaya Tuhan menyertai. Seperti janji ini, Tuhan penuhi. Mungkin lama, iya. Tapi kan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terbaik untuk dia. Mungkin kita menganggap sekarang, karena kita selalu ingin buru-buru. Tuhan mengatakan, sabar. Belum saat. Sabar mungkin kita dalam perjalanan menuju itu. Menuju kebebasan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan saling menghakimi. Disinilah sebetulnya fungsi umat Tuhan. Jangan sampai umat Tuhan itu mengatakan, kok dia susah melulu ya, kok dia hidupnya belangsak terus. Pak, jangan-jangan dia dosa ya, dosa apa ya? Dikorek-korek. Salah apa ya? Dia menderita. Bukan begitu cara orang percaya, mendukung sesama. Ayo berjalan bersama-sama, hadapi bersama-sama, bantu bersama-sama untuk hidup di dalam kepastian bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti buka jalan. Oh, ini bukan semacam ucapan isapan jempol saja. Pengharapan palsu tidak. Ada banyak orang yang sudah membuktikannya. Bahwa hidup di dalam kesetiaan dengan Tuhan, walaupun nampaknya gelap, nanti terang itu akan datang. Tuhan akan membukakan segala sesuatunya. Tuhan akan mengangkat dan mengatakan di sini, kalau ayat yang kita baca ini, setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Setiap penindas itu akan pada gilirannya waktunya akan dinyahkan oleh Tuhan. Nah, maka saat ini pengharapan dalam kegelapan jalanilah terus. Terasa berat, iya, tapi bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Amin.